Oke, welcome teman-teman saudara-saudara yang mengikuti kita di channel Pastor Michael Gunawan maupun channel Gereja 1 Jam Saja. Kembali bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan dan hari ini agak sedikit berbeda. Saya nggak khotbah dan saya juga nggak membuat sela, tapi saya membuat satu video ngobrol-ngobrol. Mungkin ini bisa jadi seperti acara baru yang akan saya adakan. Saya ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat hamba-hamba Tuhan tentang berbagai macam hal yang mungkin nggak pernah bisa dibahas di atas mimbar. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan salah seorang artis, seorang hamba Tuhan, seseorang yang menurut saya luar biasa karena saya kenal udah cukup lama dan saya tahu betapa luar biasanya pelayanannya, hatinya dan kesungguhannya cari Tuhan. Tapi lagi jadi bahan pembicaraan karena sempat viral, sempat trending gitu kan, dan mulai banyak perkataan-perkataan dan cerita-cerita yang enggak. Nah, jadi video ini mungkin kita bisa tanya langsung sama orangnya dan mungkin seperti dalam tanda kutip klarifikasi. Apakah orang ini dia benar-benar udah bertobat atau udah kembali ke kehidupan yang lama? Nah, ya kan? Jadi hari ini saya kedatangan, mungkin bisa ditampilkan sama kamera. Siapa lagi kalau bukan Kak Mongol? Kita berikan tepuk tangannya di sini. Thank you, Pastor. Nah, jadi selamat malam Kak Mongol, gimana kabarnya? Selalu baik. Wah, selalu baik ya. Selalu baik. Di tengah PPKM gimana? Aman terkendali. Aman terkendali. Aman terkendali. Masih tetap stand up. Tetapi by Zoom. Jobnya tambah banyak ya? Stabil. Stabil ya? Stabil justru. Dan Kak Mongol sempat trending di mana-mana. Ya. Wah, di video-video muncul di mana-mana. Mas Dedi. Mas Dedi luar biasa ya. Itu trending pertama tuh selama 6 hari dia international trending topik. Luar biasa. Nah, hari ini yang wawancara bukan Deddy Corbuzier, Ya, kelihatan banget, bukan ya. Bukan artis, bukan YouTuber, tapi seorang pendeta yang akan ngobrol-ngobrol. Boleh. Ya, jadi saya mau tanya dulu sama Kak Mongol, backgroundnya seperti apa? Mungkin jemaat GJS banyak mendengar dari ceritanya, tapi mungkin belum terlalu komplit. Mungkin bisa sedikit share tentang backgroundnya. Oke, kalau bicara background kan memang saya saksi hidupnya masih pada banyak. Iya. Masih pada boleh ditanya langsung. Bahwa saya memang lahir dari seorang ibu yang dipasung sampai mati di saat Mongol kecil. Jadi Mongol lahir, mama langsung dipasung dan usia Mongol kurang lebih 4 tahun, beliau meninggal. Yeah. Kurang lebih 4 tahun dipasung gitu. Nah, dari latar belakang keluarga itu kita kan Mongol sempat nanya-nanya tentang mama ini. Mama dulu gimana waktu muda? Oh, mama katanya ikut satu komunitas yang Manado bilang tuh di Gedung Juang. Nah, kalau Gedung Juang sekarang di Manado udah digunakan oleh Gereja Tiberias jadi tempat ibadah. Okay. Nah, jadi informasinya bahwa mama ikut-ikut komunitas di Gedung Juang. Nah, Mongol cari tahu tahun-tahun itu ada komunitas apa di daerah Gedung Juang. Oh, ternyata ada namanya Children of God. Oke. Nah, ternyata mama saya join dengan mereka. Jadi masa kecil itu adalah masa yang paling sebenarnya bukan berat sih Pak Michael. Maksudnya kayak saya kehilangan figur karena di saat mama meninggal itu juga hari kedua baru Mongol tahu kalau itu mama. Iya. Karena selama ini yang dipanggil mama tuh oma. Oh, oke. Jadi mama dipanggil akang. Akang tuh kakak perempuan. Iya. Jadi kakaknya Mongol berarti karena kan dipanggil kakak. Yes. Jadi oma lah ini yang dipanggil mama. Waktu Mongol nganterin makanan pagi-pagi, beliau tuh udah rubuh. Kalau orang Manado bilang serubu kaki kiri. Yeah. Nah, Mongol panggil, "Ma, akang serubu" gitu. Maksudnya ini akang udah rubuh. Terus oma bilang, "Ya udah nganapi sekolah Jo." Nah, mama yang urusin akang ini. Nah, ternyata udah pada nangis, udah rame tuh di rumah bahwa ternyata beliau udah meninggal. Wow. Besoknya baru oma bilang, "Nah, ini oma mau kasih tahu pangana. Kalau kita ini nganape oma. Ini yang nganape mama." Nah, itu mama tuh udah begini di peti mati hari kedua. Baru tahu ya kamu. Yoi. Jadi kalau bicara tentang hidup, proses fase hidup Mongol tuh memang kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, nggak nyampe di tahap seperti sekarang jadi famous. Luar biasa. Karena dari kecil udah nggak dianggap, bahkan saya dari kecil nggak dianggap cucu oleh keluarga, oleh oma. Yang lain main-main Mongol ke kebun, bayar sekolah dari
nyari sendiri karena kesalahan mama. Iya. Tapi kan bukan berarti Mongol nggak harus survive dalam hidup toh. Iya, benar. Belum lagi ke Jakarta. Ke Jakarta mau sekolah pendeta. Oh, waktu itu mau sekolah pendeta? Iya, yang sebelum sekolah pendeta paling lucu. Sekolah SD, SMP di Sanger, di Manado daerah Sanger. Pas mau lulus SMA, udah mau masuk SMA dibawa ke Manado. Nah dibawa di Manado, mohon maaf ya Pastor Michael. Saya jujur Tuhan marah dusta. Saya diantar ke rumah orang untuk jadi pembantu. Haleluya. Terus gimana? Orangnya masih hidup. Mami yang jadi bosnya Mongol itu yang Mongol jadi pembantu jadi tukang ngepel sama tukang kebun masih hidup boleh ditanya. Justru situlah kebaikan Tuhan. Harusnya jadi pembantu disekolahkan oleh mereka. Wah, luar biasa ya. Nah baru pas bapak ini bos yang papi meninggal. Nah Mongol kan gak enak, saya ini cuman anak asuh. Mongol keluar dari rumah itu. Ditawarinlah sekolah pendeta oleh pejabat. Saya tahu banget orang banyak duit, orang kaya. Anaknya yang diutus ke Jakarta untuk ngurusin sekolah Alkitab di Medan. Nah saksi hidup masih pada banyak. Jadi nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin. Karena itu dosa di hadapan Tuhan. Ya tidak. Jadi mereka masih hidup. Orangnya masih ada di Amerika tapi mereka udah divorce, udah bercerai suami istri. Nah mereka bawa ke Jakarta buat sekolah. Pas mereka datang 3 bulan kemudian kurang lebih, katanya sekolah di Medan pendaftaran udah tutup. Ditawarinlah sekolah musik gereja di Proskuneo Bandung. Oh, jadi nggak jadi sekolah pendeta? Nggak jadi karena katanya udah tutup pendaftaran. Astaga. Ditanyalah Mongol, kalau mau sekolah musik gereja mau bermain apa? Mongol bilang gue mau main drum. Oke kan kebetulan Proskuneo asrama. Jadi ya nggak apa-apa kan pembentukan karakter juga bagus di asrama toh. Nah mereka ngomong kalau begitu Kak mau ke Bandung mau daftar Pak Mongol. Itu hari terakhir Mongol ketemu sama mereka. Terus ngilang. Nah itulah Mongol luntang-lantung di jalanan. Jualan koran di Tugu Tani, kerja di rumah makan Padang di Jalan Sabang Ujung, malamnya di Pecel Lele Heri di Jalan Sunda. Saksinya masih hidup semua. Haleluya. Jadi nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dibuat di hiperbola seolah-olah akhirnya Anda harus kasihan dengan Mongol. Duh saya stand up komedian termahal nggak butuh dikasihani. Haleluya. Saya dibutuh dukungan doa. Kalau ada yang salah dari Mongol, tegurlah diriku tapi jangan kau hakimi. Itu dia. Nah jadi dari kisahnya kita bisa melihat bahwa Pak Mongol ini bukan langsung terkenal gitu, tapi lewat proses. Oh proses 10 tahun masuk Cipinang, masuk penjara cuman gara-gara kasus QQ. QQ itu apa? Main kartu gaple yang pakai 2000 goceng. Saksi hidupnya masih ada kepala penjara rutan kelas 1 Cipinang Pak Edi Kurniadi, Kasubsi BHPT, Wakil Gembala Sidang GBI-nya Pak Silas Bella, Dr. Yulus, saksi hidup mereka. Saya justru terpilih jadi ketua gereja pertama rutan kelas 1 Cipinang. Jadi ketua gereja di Cipinang. Jadi Mongol pas masuk di penjara rutan itu belum ada kegiatan kerohanian. Untuk ada kegiatan kerohanian umat Kristen harus ada kepengurusan. Terpilihlah 3 orang, saya, Pak Vencel Laloan, sama Bang Jimmy. Mongol unggul menjadi ketua pertama. Cuman karena Mongol masih muda, Mongol kasih ke Om Vence, Mongol ke mobilenya. Kayak apa HRD apalah gitu. Jadi Mongol cari kursi sumbangan nih, yang ngasih kursi masih hidup orangnya. Haleluya. Jadi fase jangan bilang bahwa serta-merta. Terus ada yang bilang katanya Mongol pakai susuk tuh bisa jadi artis. Bapak di surga kalau pengen jadi artis mah jangan pakai susuk. Operasi biar jadi kayak Lee Min Ho gitu ya kan. Kok susuk berlian buat apa? 4 karat ditaruh di muka, mending ditaruh di cincin. Jadi tiap ketemu orang shalom. Jadi gosip nih makin kenceng. Nah jadi sebelum kita membahas yang tentang gosip-gosip itu, berarti kalau saya boleh simpulkan Pak Mongol bisa seperti hari ini karena kasih karunia Tuhan. Pasti 100%. Karena begini Pastor, saya selalu bilang tuh di acara gereja di mana-mana. Emang muka Mongol muka artis. Pastor Andre masih lebih cakep dari Mongol. Iya toh? Kalau mau ikutin oke bisa jadi artis, tapi kan pasti korban jatuh dari pohon, ditabrak mobil, masuk got. Ini hitung-hitungan mohon maaf, hitungan dunia entertain kan yang dicari cakep dan cantik. Nah kalau yang jelek kan pasti yang acting kelelep, tenggelam gitu-gitu ya kan. Nah tapi kalau Tuhan Yesus yang buat kasih karunia berlaku,
Nggak ada satu manusia yang bisa Amen. membantah. Karyaku Amen. terlihat terpampang nyata kok di Amen. YouTube. Ada di TV. Saya main Komik 8 cuma 2 minggu 1,6 juta penonton. Di Komik 8 1-2 saya pemeran utama pertama. Luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan Yesus nggak mungkin. Nah, jadi saudara penonton juga bisa lihat bahwa Pak Mongol bisa melayani Tuhan karena memang ada proses yang dilewatin Iya. dan semua karena kasih karunia Tuhan. Betul. Nah, itu yang membuat saya bingung, Pak Mongol. Bahwa ada orang yang mulai ngomongin karena Pak Mongol sekarang kan banyak podcast video tentang setan. Wah, Pak Mongol udah kembali gereja setan, bukan lagi percaya Tuhan, udah nggak benar-benar bertobat, cuma sebagai front. Nah, tanggapannya gimana? Nah, jadi begini. Iya. Memang waktu kasus podcast pertama itu sama Chef Haryo. Iya. Baru sama Mas Dedi. Iya. Baru Denny Sumargo nih. Ini tiga podcast berturut-turut nih. Iya. Chef Haryo, Mas Dedi, Denny Sumargo. Nah di situ kan kita ngebahas tentang perdebatan Mongol tentang gereja setan. Iya. Nah keinginan Mongol, karena kenapa Mongol jadi ingin ngebahas? Karena di DM. DM Instagram. Iya. Bang, bagaimana caranya gabung dengan gereja setan? Gua nih udah stres begini. Akhirnya Mongol bikin tentang menguak tabir kegelapan. Iya. Nah, yang nonton kalau nggak selesai pasti bilang Mongol balik. Iya. Coba tonton sampai selesai. Nggak ada satu kalimat yang Mongol bilang harus menyembah setan. Nggak ada loh. Iya. Jangan tonton cuman separuh, orang cuman 10 menit kok nggak bisa tahan. Berarti nggak mau bayar itu AdSense-nya ya. Nggak mau bayar. Nonton sampai selesai, nggak ada satu kalimat. Kenapa pingin menguak tabir? Karena pingin ngejelasin bahwa kalau ke teritori, ke dukun ada tumbal yang harus disediakan, entah binatang atau namanya tumbal janji yang paling berbahaya, yang menjanjikan nanti anak saya yang kedua saya serahkan, yang penting saya kaya, begitu. Nah, baru ngejelasin di satanik. Di satanik nggak pakai tumbal. Kalau minta kekayaan bisa langsung ke Baal, tetapi dia langsung ngambil jiwa. Nah, otomatis kan dibawa terus-terusannya ngajar. Jangan mendingan kerja, cari ibumu, minta maaf kalau pernah menyakitinya, minta doa restunya, kemampuan dirimu dan penyertaan Tuhan pasti sukses. Amen. Itu kalau ditonton. Yes. Tapi kalau cuma nonton depan, ya pasti langsung dihakimi, Mongol balik. Nah, itu dia. Makanya itu sempat viral, saya juga sempat di DM soalnya. Wah, Pak Mongol kan biasanya di GSJS. Nah, ini apa dia udah balik? Nah, tapi saya sendiri tahu bahwa Pak Mongol enggak. Saya tahu sendiri Pak Mongol ini lurus dan benar-benar, bahkan stand up comedy di gereja. Itu ada firmannya, ada ayatnya. Ya kan? Jangankan di gereja, podcast aja. Iya. Mohon maaf ya. Iya. Coba tonton sama Gus Miftah Iya. di MNC TV. Iya. Coba tonton sama Habib Jafar. Iya. Itu keturunan Nabi Muhammad. Iya. Saya bawa ayat Alkitab. Wow. Sampai dia ngomong ada kok bilangnya. Ya udah nggak kalau begitu kalimat syahadat yuk bareng. Karena dia penasaran ini anak nih, ini orang nih cemerlang banget nih, bisa kita tarik. Gue bilang enggak, iman gue nggak akan berubah. Gua Luar biasa. tetap percaya Yesus Kristus juru selamatku. Nggak akan ganti iman. Karena kalau nggak karena Tuhan, Mongol nggak mungkin jadi artis. Wow, merinding saya, luar biasa. Pastor, saya mau jadi apa? Cocok copet sama tukang copet gereja, kalau nggak tukang hipnotis. Tapi Tuhan Yesus buat jadi stand up comedy terbaik, terlaris, termahal. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, nggak nyampe. Ada Radit, ada Panji, ada Ernest, ada Calontong. Kenapa Mongol lebih unggul? Berarti Tuhan yang buat. Haleluya. Lu mau pakai goraka, mau pakai susuk, mau pakai emas, mau pakai berlian, nggak mempan di dunia entertain. Karena banyak di dunia entertain juga pakai begituan. Tapi karena penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang buat, nggak ada yang bisa ngeblok. Oh haleluya, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat. Jadi gosip-gosip ini bikin Mongol, jujur ya Pastor, tadi sebelum berangkat juga gue udah mulai gerah sedikit. Iya. Gue pengen cari orangnya, pengen gue gampar kalau nggak ingat udah bertobat, bener loh. Iya. Bener loh. Iya. Karena buat Mongol, hendaklah jangan jadi orang yang bocor mulut seperti Amsal 2. Benar. Iya kan ayat 19. Wow. Iya. Bahkan di Alkitab dibilang jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Yes. Nah maksudnya Mongol kalau seandainya mungkin Pastor. Kan permasalahan makin kenceng tuh di opera. Iya. Itu yang acara ngulik-ngulik tempat serem gitu kan. Mongol diundang. Iya. Di part 3 ditinggal Mongol sama satu cowok.
Mongol ngomong ke orang itu, lu ambil yang atas, jangan ambil yang kiri kanan gitu kan. Kenapa Mongol suruh ambil yang atas? Karena Mongol pingin dia menerima kasih karunia Tuhan. Kenapa dia pusing sama kiri kanan yang katanya ada kuntilanak merah, ada ini, nggak usah. Tapi kalau orang yang mengerti alam roh, di saat itu boleh lihat Mongol itu udah mau tumbang. Karena sebelah kanan itu ada yang mantan-mantan dulu yang ngejagain Mongol. Karena di saat yang bersamaan mereka muncul. Kenapa muncul? Ingat teman-teman, saya ini mantan satanik. Sebelah itu di saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, proses terjadi. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari doa pagi. Diajarin Mam Indri harus doa pagi. Diajarin Mam Indri harus, Ibu Indri Gautama harus doa beston. Diajarin harus berani. Otomatis setelah kita menerima Yesus, sebelah kan gak pergi, nunggu momen untuk kembali. Ya, firman Tuhan juga berkata. Nunggu dia ada, termasuk kita kesini dia mungkin ada di seputaran sini nunggu di saat Mongol meragukan kuasa Kristus. Berani Mongol keluar kalimat bahwa saya nggak percaya. 1 pergi dia bawa 7. Bayangkan pastor, sedangkan Mongol 1 aja diusir dulu butuh 4 tahun pelepasan, apalagi 7. Nah, orang meragukan pertobatan Mongol. Pak Yesaya Pariaji masih hidup. Papi Gilbert masih hidup. Timotius Arifin masih hidup. Pak Erastus Sabdono masih hidup. Timotius Sarjono masih hidup. Abraham Yuwono masih hidup. Vicky Tampantonda masih hidup. Ibu Marta masih hidup. Komplit ini. Ini adalah mereka yang melakukan pelepasan buat Mongol. Terus Yayasan Hosana masih hidup, tim Timoti masih ada. Mongol masih ingat banget terakhir pelepasan itu di Tiberias masih GBI. Itu di Wendy's Kelapa Gading yang sekarang jadi La Piazza. 4 bulan tiap hari Rabu pelepasan. Di saat Mongol berani menyatakan diri dengan mulutnya lantang bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamatku. Terus kenapa dibilang Mongol balik di gereja setan? Buat apa? Gua udah di dunia artis juga udah settle. Mau balik ke sana mau ngapain? Nyari duit. Mendingan gua di stand up ngoceh-ngoceh 15 menit juga tetap dapat 5 juta. Itu daripada di sana jaminan keselamatan gak ada. Sana kan tulis if you die you not go to heaven. Lah sekarang mau milih mana? Mau ke hell atau mau ke heaven? Ya gua pilih ke surga. Luar biasa sekali. Jadi di sini kita bisa mendengar, di sini kita dengan jelas bisa tahu bahwa iman Pak Mongol tetap teguh dalam Tuhan Yesus. Nggak bisa goyang. Tuhan marah pastor bohong. Saya sampai bilang ke teman, kalau sampai gereja setan berhasil ngambil Mongol, kalau dosa gue bunuh diri. Karena gue nggak pengen balik. Tetapi selama karirku jadi stand up komedian, 20 tahun aku jadi anak Tuhan, 23 tahun jadi anak Tuhan. Penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Amin. Harusnya mati di Selat Sunda, Tuhan pindahin Mongol pelayanan di Solo. Harusnya jadi MC di acara di Tanjung Lesung. Harusnya Mongol MC-nya. 4 hari sebelum acara Mongol tahu-tahu bagaimana dibatalin sama mereka, di cancel. Mongol ambil acara gereja GBI di Solo, di Surakarta. Mongol ambil pelayanan pagi sampai sore, pulang hotel nonton TV. Almarhum A.A. Jimmy yang itu meninggal karena kehantam oleh Seventeen, tertinggal Brother Irfan dan sebagainya. Harusnya Mongol MC-nya. Itu mestinya Pak Mongol. Harusnya saya MC-nya. Pemain bandnya harusnya Elmen. Kita udah. Bayangkan kalau bukan karena Mongol udah dalam Tuhan. Emang setan bisa menyelamatkan orang? Setan kan tidak maha. Mongol udah bilang dari awal. Setan itu tidak maha. Dia kalau ada di Afrika nggak mungkin ada di Surabaya. Hanya Roh Kudus dan Yesuslah maha. Karena mereka udah berbentuk roh. Roh yang bisa kemana-mana. Jadi kalau orang bilang, tapi kan lu ngebahas gereja setan. Ya kan gue ngebahas biar Anda tidak tersesat. There we go. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang gak jelas. Sekarang pengajaran suruh apa? Di gereja kita harus boleh melakukan yoga. Nggak boleh. Di gereja itu harus berdiam diri bersama Roh Kudus. Kalau dulu bersatu dengan alam, itu namanya astral. Nah kalau lu keluar tahu-tahu ada yang masuk. Lu dan sebelumnya senyum-senyum, sekarang tenggeng sendiri. Kan salah, nggak boleh. Itu keluar dari kaidah firman.
Kenapa Mongol ngelarang? Karena kita dulu tahu itu bagian dari mana. Itu namanya Satan web, jaringan Satan, menyesatkan orang dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman, tapi dibuat seolah-olah putih, lurus, jernih. Itu. Nah, jadi Pak Mongol membuat konten-konten itu supaya orang nggak tersesat ya Pak Mongol. Betul. Bahkan saya sampai bilang, mau nyari tahu di daerahmu tentang satanik, nggak mungkin dong saya di gereja setan, terus saya bocor-bocorin tentang grafiti yang ada di Indonesia. Benar. Terus kita ketakutan sampai pakai minyak urapan. Padahal kan gampang, kalau ada grafiti di tembok mah tinggal cat. Kenapa sih nyari minyak urapan sama perjamuan kudus? Sampai harus ngundang pendeta, pendoa syafaat. Berarti kan kita penakut, tinggal beli cat 10.000, sewa ini cat aja dalam nama Yesus, nggak ada efek apa-apa. Haleluya, setuju Pak Mongol. Nah, gimana tentang alegasi? Wah, Pak Mongol nggak suka perempuan lagi karena sempat guyon-guyon tentang itu. Oke. ini terakhir sebelum kita selesai. Ini yang paling lucu. Nah, soalnya juga ada yang bilang Pak Mongol main perempuan seperti ini. Jadi tujuan saya adalah supaya jemaat ini bisa tahu dan mereka gak resah gitu. Oke, jadi begini ceritanya kan memang di dunia entertain itu pasti nggak jauh-jauh dari seks bebas dan narkoba. Di saat awal karir masuk dunia stand up, Mongol nggak mengerti, Pastor. Mohon maaf, saya ini orang jalanan. Gitu. Kita manggung di satu acara, tahu-tahu ada orang-orang yang nawarin cewek buat mijit dan sebagainya. Tapi ini member gereja ya Pastor ya. Ini acara gereja. 10 tahun dalam karirku jadi seorang stand up komedian, tidak pernah satupun ku bawa perempuan ke dalam kamarku. Haleluya. Puji Tuhan. Nggak pernah. Termasuk acara gereja nih seperti ini, pastor ngundang Mongol masuk hotel, tanya resepsionis, periksa CCTV, ada nggak gue bawain perempuan? Nggak ada. Orang tanya kenapa Mongol? Berarti Mongol udah nggak normal dong, sampai udah nggak suka cewek? Enggak, pastor. Saya takut dengan hukum tabur tuai. Itu yang ngomong di Dedi tuh. Itu yang Mas Dedi bilang, lu ngegoyang gua lagi. No. Karena memang maksudnya gini, Mas Dedi nanya kan memang to the point nanya. Ya Mongol kan juga akan jelasin. 10 tahun karirku, aku 5 tahun mengambil keputusan puasa seks. Until now nih, kita ketemu nih, until sekarang. Wow. Kenapa? Karena Mongol takut anakku nanti disakiti oleh laki-laki. Karena aku menyakiti tidur dengan sembarang perempuan. Kan kita Kristen tidak mengenal hukum karma, tapi mengenal hukum tabur tuai. Nah, daripada Mongol mempermainkan perempuan, terus nanti anakku dipermainkan orang, mendingan itu Mongol nggak lakuin. Wow. Masalah nafsu, tumpah demi Tuhan pasti ada, Pastor. Tapi bagaimana caranya Mongol menanggulanginya? Jujur nih, di mute juga boleh. Mongol main Mobile Legend. Saya di tas ada handphone khusus untuk main Mobile Legend. Jadi kalau udah jam 2 subuh, gua main Mobile Legend itu tuh. Kan cakep jam segitu bisa mau naikin rank tuh. Saya pernah lihat di live Instagram lagi main. Iya, itu nanti malam siang main sama anak kecil, otomatis yang dari udah epic 1 turun lagi ke bawah. Jadi kan nggak naik legend tuh, karena memang sengaja biar ada hiburan. Pasti main sampai jam berapa? Jam 9 pagi. Udah nggak ada hawa nafsu di jam segitu. Jadi saya mengendalikan nafsu seks itu dengan cara seperti itu. Baru yang kedua ya otomatis baca Alkitab, dengerin Hillsong. Saya pencinta Hillsong. Saya Hillsong sejati. Kalau komunitas bilang tuh Hillsong lover. Mongol bikin komunitas Hillsong holic. Wow. Nah, jadi saya pencinta lagu-lagu Hillsong. Kenapa? Karena ada beberapa lagu yang kayak nemplak diri. Mengingatkan Mongol bahwa Tuhan yang mencarimu, bukan engkau yang mencarinya. Nah, dari situlah. Jadi kalau mau bicara hidup dalam dunia entertain, jatuh dalam dosa tuh kayak segampang ngebalikin telapak tangan. Tetapi di mana engkau bertumbuh, di mana engkau bergereja, itulah yang membuat engkau nggak akan pernah salah jalan. Haleluya, luar Jadi biasa. anak-anak muda termasuk di GSJS ini mungkin Pastor Michael dulu cakep, sekarang kok udah bewokan kayak Taliban gitu. Ya kan, ya itu hanya gaya. Petrus bewok, karena dia seorang nelayan. Tetapi itu kan hanya sebatas style. Style itu kan tidak harus dijadikan sebagai bahan untuk
menghakimi seseorang. Iya. Lah kalau Mongol gara-gara style di Komik 8 jadi Sailor Moon terus Mongol dihakimi sebagai, oh sekarang dia udah jadi suka cowok tuh. Ya ampun Tuhan, mau ngapain bentuk sama. Dosa enggak, yang ada lebih ke udah. Gue pertanggungjawabkan hidupku kepada Tuhan. Dan sampai hari ini, sampai kesudahan zaman, aku akan tetap memegang Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Gak akan ganti orang. Wah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa. Saudara, luar biasa. Gak ada ganti orang. Saya tetap Juru Selamatnya, gak akan pernah pindah agama. Cuman memang pernah bercanda. Stand up toh, stand up. Saya ngerti yang itu. 10% gitu-gitu kan. Terus Mongol mikir, aduh kayaknya cari yang lebih murah lah gitu kan. Sebelah 2,5. Bagaimana kalau Mongol bikin agama sendiri biar 1% gitu kan. Karena kan ini stand up tuh, stand up tuh maksudnya gini, di dalam dunia stand up tuh pastor, keresahan itulah yang dijadiin materi. Saya ngerti banget. Nah, tapi keresahan itu kan tidak membuat kita jadi apa ya? Jadi terkendali oleh keresahan. Kalau Mongol resah mau naik pesawat juga udah resah. Kalau terjadi gibana melompat salah, nggak melompat juga meninggal kan. Tetapi kan itu nggak jadi sebuah acuan bahwa Mongol tidak dalam Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Mongol ngebentuk satu komunitas plus 62 spiritual warfare. Tadi sama Ko Thomas, anak umur 18 tahun yang nyembah yang doa. Wow. Nah Mongol merinding nangis waktu itu, maksudnya oh Tuhan Yesus, Mongol berarti ini pendoa-pendoa ini ada pewaris. Ada pewaris nih. Nah jadi Mongol membuat plus 62 ini pastor, karena kecintaan Mongol mengajak teman-teman untuk tetap percaya Yesus Kristus itu luar biasa. Nah untuk menjadi pendoa, saya nggak serta-merta suruh mereka doa. Saya kasih pembekalan. Nah itu namanya pembekalan doa. Pertama temanya untuk memperlengkapi untuk diperlengkapi. Baru kemarin hati yang murni, motivasi yang tulus. Nanti Pastor Michael yang paling terakhir, namanya pemulihan hati. Kenapa? Karena kalau Anda masuk dalam dunia doa, kalau hatimu belum beres, nggak keterima doamu, ketumpuk di satu karung. Mendingan beresin hati, benerin, pulihkan tuh hati yang mungkin ada sakit hati, ada kepahitan, ada luka batin dan sebagainya, baru jadi pendoa. Kan tidak serta-merta Mongol turun. Lah kok kenapa digosipin bahwa Mongol membentuk komunitas satanik baru? Darah Yesus. Benar. Oh Tuhan, luar biasa. Nggak sampai segitu loh pastor. Jadi Pak Mongol ini meskipun sekarang lagi terkenal, trending di mana-mana, tapi pelayanannya tetap luar biasa Pak. Tetap harus jalan. Balancing system dong. Sama dengan Pastor Andre, no? Di satu sisi dia juga harus tetap jadi dokter. Di satu sisi dia harus melayani gereja. Tetapi apakah dia stres? Dia menikmati kok. Karena kalau stres itu bicara pribadi. Ya kan? Gangguan jiwa bicara umum. Haleluya. Jadi kita pasti tahu Pastor Michael, Pastor Andrew, hamba-hamba Tuhan yang lain, Pak Philip Montan, pasti melewati fase yang namanya stuck. Tapi kan tetap Tuhan bilang melangkahlah terus. Tuhan yang udah mempersiapkan. Jadi buat teman-teman yang suka jadi tukang gosip, kalau ada apa-apa, panggillah. Kan kita rekan sekerja. Rekan sekerja tuh tegurlah sahabatmu. Tegur. Kalau seandainya, Ngol, kalau lu anak Tuhan kenapa pakai begini. Kenapa? Ya tegur. Tapi jangan dihakimi, jangan jadi gosip. Berarti Anda kategori bocor mulut. Alkitab Amsal 20 ayat 9 melarang orang jadi bocor mulut. Berarti mungkin waktu baptisan gak masuk mulutnya. Menghakimi, maaf. Jadi buat teman-teman tetap bertahan. Covid memang ada, tetapi penyertaan Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi paling Terima kasih Pastor. Thank you so much. Sama-sama. Saudara yang di rumah, saya yakin saudara sudah diberkati. Hari ini kita mendapatkan kebenaran yang baru. Kita tahu bahwa Pak Mongol tetap teguh melayani Tuhan. Di tengah ketenarannya tetap cari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati dan pakai Pak Mongol. Terima kasih saudara sudah tapi jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan yang paling penting lonceng. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.